Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam seksi terakhir kita, segmen terakhir kita, berjudul Total Leadership, Be a Better Leader, Have a Richer Life. Di dalam artikel ini, menarik sekali, ini dibahas di Wharton University dan Harvard Business School, tentang leadership yang mencakup 4 domains of life, bukan hanya pekerjaan, tetapi juga harus mencakup domain rumah, kemudian juga community kita, dan developing ourselves. Dan menurut artikel ini ada 3 prinsip yang harus kita lakukan untuk mendevelop total leadership. Pertama adalah be real. Be real itu dalam arti kata kita harus realistik. Apa harapan-harapan kita terhadap keempat domain tersebut yang berusaha kita capai semuanya sebisa mungkin. Ya. Yang kedua adalah be whole. Be whole itu dalam arti kata di setiap domain kita itu ada orang yang terlibat. Ya, di pekerjaan kita kita terlibat employer kita ataupun employee kita. Di dalam home kita terlibat dengan anggota keluarga kita. Di dalam community kita terlibat dalam anggota komunitas kita. Dalam self kita terlibat dalam diri kita sendiri. Jadi be whole means setiap kita berinteraksi baik terhadap diri sendiri pun maupun terhadap orang lain, kita harus total atau be whole dalam berinteraksi, tidak separuh-separuh. When you are at home, be 100% dealing at home. When you are at work, be 100% dealing with the people in the work. Jangan jiwanya di work, kemudian pikirannya di rumah, malah jadi berantakan semuanya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah prinsipnya be inovatif. Be inovatif itu seperti yang tadi juga Pak Hari katakan, dengan adanya IT zaman sekarang, banyak hal-hal yang bisa kita gabungkan. Misalnya dengan adanya fasilitas teleconference misalnya, bisa aja kita sambil bekerja di rumah, sambil kita teleconference dengan anak kita, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, itu juga part of membina domain yang lain, ya. Ataupun Pak Hari katakan, dengan kita pakai teknologi, kita bisa menggunakan teknologi supaya kerja kita lebih efisien, kita bisa punya lebih banyak waktu untuk membela domain yang lain, ya. Ataupun kita bisa menggunakan inovatif, involve, salah satunya adalah misalnya involve anggota keluarga kita di dalam pekerjaan kita, ya. Bukan nepotisme nih, ya. Ini mencari jalan supaya bisa ketemu anggota keluarga di dalam pekerjaan kita, bisa aja, ya. Itu salah satu inovasi yang bisa kita lakukan, ya. Jadi be inovatif untuk menemukan cara-cara supaya kita bisa makin efisien mengelola keempat domain kita dalam lingkungan tuntutan hidup yang makin lama makin berat juga, ya. Kita harus akui makin lama makin berat, dengan traffic makin berat, challenge pekerjaan makin berat, kemudian kompetisi makin berat, ya. Oke. Jadi kita sudah lihat bahwa even levelnya Pak Hari ingin mendapatkan total leadership, tetapi memang mungkin pada masanya adalah masanya living work focused life, ya. Sehingga ya seperti yang kita diskusikan tadi, beruntung kalau kita diberi Tuhan umur panjang sehingga kita tidak mati pada saat kita setengah mati bekerja, begitu, ya. Setengah mati bekerja belum mati beneran, begitu, ya. Tetapi masih ada diberi kesempatan untuk seperti Pak Hari untuk menyadari, oh, this is not the life, ya. This is the life yang harusnya bisa berubah, ya, harus lebih balance. Itu beruntung kalau orang masih punya kesempatan diberi umur menyadari hal tersebut, kemudian nanti pada saat meninggal, I'm happy because I have lived a fulfilled life. Ya. Oke, dari audiens ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat? Pak John Wei, please. Questions to Pak Hari. Yeah. What is your philosophy in life now, as opposed to your philosophy in life previously when you were busy running a business? How has that changed? Yeah. Jadi pertanyaannya philosophy of life yang sekarang dan sebelumnya apa? Yeah. Apakah ada banyak perubahan? Oke. Yeah. Silakan, Pak. Ya. Filosofi saya sekarang, saya sadar dan saya rasa
saya sudah bekerja. Karena saudara sekalian, saya mulai usaha 1958. Bayangi saja sampai sekarang. How young you were? Saya 19 years. Ya, saya sekarang 28 years cuma 9 years. Ya. Saya non-stop kerja sampai hari ini pun saya bekerja. Tapi seperti beliau katakan tadi, what is my philosophy? Kalau dulu pengabdian habis-habisan Kepada pekerjaan. Kepada bagaimana saya build up matahari. Tapi kalau matahari sudah jalan, my philosophy sudah lain. I have to let another person coming. It is like my daughter. Saya membesarkan daughter saya 21 tahun. Dia very beautiful. Somebody want to take it with the free. I give it to his boyfriend and married and take away. Ini misalnya matahari yang ini my philosophy. Karena kita mesti sadar, department store is a very heavy business in Indonesia. Karena aturan tidak tepat, selalu banyak penyelundupan, banyak namanya kompetisi unfair business seperti Mangga 2 Square. Mangga 2. Makanya kenapa Mangga 2 Square mati, kenapa WTC mati, banyak pasar mati, karena very very much unfair competition. Ada factory outlet, ya, ada segala-segalanya, bisnis kaki lima, apa-apa. You said that matahari kayak seperti your daughter ya, you grow her up, and then somebody else marry her, silakan. But about your real daughters, Pak, did you take care of your real daughters at home pada saat you were busy at that time gitu? Did you spend enough time to your home at that time, Pak? I have no, but because saya lebih pintar, maka saya pakai teknologi very much ya, dan selalu in the year 2 time at least before ya, when mereka kecil, saya ambil contoh Susi. Sekarang he is very fantastic retailer like me, open store, centro, department store, body shop. Dia seperti saya. Cuma sekarang saya bilang sama dia, mesti solid, high profit, jangan high quantity karena zamannya sudah lain. Jadi I use my philosophy ya, my wisdom, mengerti dalam bisnis. Saya ajarkan anak saya. Jadi jangan dia go quantity. Kalau dulu saya go very massive business. Jadi saya dulu agak sedikit aggressive. My philosophy is aggressive. I want to show people I am build up. I am the what do you call the pencipta dari retail di, which is now people everyone appreciate today. I thank to them. Jadi that was your philosophy at that time, ya. Tapi I know ya, my body is built by God. God mesti ada up. Tiba saatnya ini badan saya lihat semua kawan-kawan saya pasal baru mati. Ya, baru-baru saya mesti sebut juga. Ada perusahaan rokok paling kaya di Indonesia juga pass away and only 60. Saya bilang, wah, terima kasih Tuhan. Saya masih, maybe I can be 90. 100, I can. Kenapa? Saya mau bicara my philosophy, you know, like you say ya. I know strategy. I know philosophy. I know also the business very well. I know what I'm doing. I'm doing department store, but Pak Bayu already know what I'm doing now. I'm doing the recreation center in Puncak, Megamendung. 140 hektar like Ancol, doing very well. Also tidak kalah seperti matahari, is like a fire. But the business is already like you say contain 4 kinds of domain. Ada healthy life because every day you see
I'm not like a pucat-pucat, you know. I'm very healthy, yeah. I do very good income, very good business. I do very healthy life. He also follow me, cannot follow in my kampung, you know. I do helping community very, very much. Hundred orang kampung, I train them. I train them myself as a teacher. In fact, you know, in my company before, I'm chairman in the World International. I'm chairman of the Retail International in Europe, in America, and in Asia Pacific. So I do also very much to help, you know, many children and gereja and everything. Jadi, I think you are talking about. I really appreciate that the 4 domain it is contained like you panah satu panah tapi you kena 4 burung. Wah, luar biasa. Kepada Tuhan, you know. Seperti itu. Saya kira terjawab ya Pak John Wei. Jadi pada saat dulu itu mungkin beliau melihat domain pekerjaan yang sangat dibela sehingga kurang melihat domain yang lain. Tetapi sekarang tetap domain pekerjaan ada, tapi at the same time pekerjaannya itu yang involve community, involve home, dan involve self, di mana beliau sekarang lagi membuka entertainment center di sekeliling rumahnya. Amazing. Saya juga bingung, Pak Ari kapan tidurnya gitu kalau sekeliling orang begitu ramai orang datang ke sana ya. Tapi beliau mendapatkan keseimbangan di dalam pekerjaannya. Jadi dalam arti ini how to change our work into situasi yang lebih bisa menyeimbangkan semuanya. Ya, karena kita semua juga tidak ingin pada dasarnya setelah kita lihat bahwa hidup ini banyak aspeknya, ya, dan seringkali orang terjebak di dalam pekerjaan sehingga tentunya kita tidak ingin suatu hari kita pulang ke rumah, anak siapa nih udah gede banget ya, nggak tahu anak kita gitu ya, dan anak kita jangan-jangan ngeliat kita cari siapa katanya gitu ya, atau cari siapa tante, loh kenapa? Habis kita pergi kerja sebelum dia bangun, kita pulang kerja dia udah tidur, kita nggak pernah ketemu dia, sehingga kita bingung ini siapa di dalam anggota keluarga kita ya. Ya tentunya ini joke yang berlebihan, tetapi seringkali terjadi bahwa hubungan dengan anggota keluarga dengan orang-orang lain selain orang di sekitar pekerjaan kita menjadi sesuatu yang kita korbankan. Ya, dan juga self. Jangan lupa, orang yang bekerja terlalu keras seringkali juga melupakan bahwa dirinya juga perlu istirahat. Kata Pak Hari, Tuhan aja istirahat setelah bikin dunia 6 hari, istirahat 1 hari. Apalagi manusia gitu ya, perlu istirahat juga ya. Another word ya, my motivation is different. Before motivation is build up business, is you know, little bit proud, you know. Oh, I can make big business. He can. America can. Indonesian Hari Dharmawan can, but now no more. It is built already. It is there. I had to leave somebody to do it, which is very professional by Lipo Group. Okay. Pak Mokhtar, they are very, very good. Today, Matahari still there. I'm very proud of my vision. My heart, to let this go, and I'm still a shareholder. But I don't need to involve like I'm owner, I'm operator like before. It is little bit stupid, I don't do that. I do another business like exactly the what you call this Harvard Business Study doing. I doing that. So I think I don't want to go to Harvard, but I can do same thing. Para business leaders dan intellectual business community, I think kita belajar banyak sekali tentang how to live our life as leaders dalam section ini, dalam topik kita hari ini, total leadership. Dan mudah-mudahan kita bisa menemukan jawaban buat hidup kita sendiri. Hidup seperti apa yang kita mau untuk kita jalankan di dalam pekerjaan kita, dan dalam keluarga kita, dalam community kita, dan untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita membalance itu, it's up to you, karena Anda lah yang menentukan seperti apa hidup yang Anda inginkan. Demikian para business leaders dan intellectual business community, kita akhiri segmen kita hari ini, topik kita hari ini, total leadership, be a better leader, have a richer life. Sampai jumpa dalam CEO Reference berikutnya.